Acara selanjutnya yaitu Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Umi Pipi Dian Irawati. Mohon maaf Umi. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilahkan. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayo Bu. Ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah. Yallah biha, yallah biha, yallah bihusnil khatimah. Yallah biha, yallah biha, yallah bihusnil khatimah. Yallah biha, yallah biha, yallah biha, yallah bihusnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal kudratihi wal haibatihi was sultan wal a'lai wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wal yamutu wal yafutu abadan. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu sehat nggih? Pripun kabare? Sae, mugi-mugi diparengi sehat, afiat. Insyaallah Allah ridhoi kita semuanya di sini. Ini minuman banyak banget. Ada kelapa muda, ada le mineral, ada larutan cap kaki badak, cap badak, ada Milagros. Ini endorse apa gimana Bu? Es teh manis saja nggak ada nih, ya, sama kopi hitam. Suruh ngabisin semuanya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Allahul ladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Yang maha mengetahui yang tak tampak oleh diri kita, mata kita, yaitu hati. Hati kita hanya Allah yang tahu, keadaan isi hati kita hanya Allah yang tahu. Dialah Allah yang maha pengasih dan penyayang, kasihnya Allah tak pilih kasih.
Siapapun hamba Allah dikasih oleh Allah. Dikasih nikmat semuanya, dikasih rezeki, dikasih nafas, semuanya. Yang ahli maksiat dikasih nafas, kasih rizki. Ahli ibadah dikasih rizki, dikasih nafas. Semua dikasih oleh Allah, alhamdulillah. Sebaik-baik yang memberikan pertolongan adalah Allah. Setiap malam kita datengin Allah, minta sama Allah, minta tolong sama Allah, Allah senang. Besok lagi kita datang lagi ke Allah, ngadu ke Allah, curhat ke Allah, minta sama Allah, Allah senang. Besoknya lagi datang lagi, Allah senang. Berarti kita nih butuh sama Allah. Allah senang diminta oleh hambanya. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Jadi setiap hari kita minta ketemu sama Allah, minta sama Allah, Allah gak marah, senang. Tapi kalau setiap hari kita minta sama tetangga kita, sehari dikasih, besok datang lagi minta lagi. Besok datengin tetangga lagi, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Lama-lama gimana Bu tetangga kita Bu? Dengar suara langkah kita udah kunci pintu. Dia lagi, dia lagi. Ya. Maka kita mintanya sama Allah aja. Kalau manusia masih minta sama Allah, kenapa kita minta sama manusia? Minta sama Allah. Allah tempat kita berkeluh kesah, berharap janji-janji Allah pasti. Ya. Kita berharap kepada Allah nggak akan pernah kecewa. Tapi kita berharap sama makhluk, dijanjiin sama makhluk, besok nggak ditepatin, kita marah. Tapi kalau Allah kita janjiin, malam kita janji mau bangun tahajud, tiba-tiba bablas, Allah nggak marah Bu, nggak marah, tetap besok dikasih kita, dikasih nafas lagi, kasih rizki lagi, kasih nikmat lagi. Tapi kalau kita janjiin manusia, mereka udah berharap sama kita, terus kita nggak kasih, mereka akan marah, ya, akan kecewa kepada kita. Maka sebaik-baik pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Dialah Allah yang maha membolak-balikan hati. Hati ini milik Allah Bu. Allah dekat sekali dengan diri kita, dengan hati kita. Bahkan Rasulullah sering membaca doa ini, ya muqallibal qulub, satbil qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Ini doa ini terus dibaca oleh Rasulullah. Hingga sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau takut? Karena sering bacain doa ini. Lalu Rasulullah menjawab, bagaimana mungkin kita merasa aman sedangkan jari-jarinya Allah ini dekat sekali untuk membolak-balikan hati kita. Allah punya kehendak untuk membolak-balikan hati kita. Bagaimana mungkin kita merasa aman? Ya. Sedangkan jari-jarinya Allah punya kehendak dekat sekali untuk membolak-balikan hati kita. Maka doa ini sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya, karena keadaan hati kita hanya Allah yang tahu. Hati itu ibarat mesin Bu. Kalau mesinnya rusak, mesin cuci, ibu-ibu punya mesin cucinya rusak. Pasti kita pakai manual, pakai tangan lagi. Butuh waktu yang lama. Kalau kita nyuci pakai mesin cuci, bisa kita sambi yang lain. Kerjaan semuanya beres. Nyapu beres, ngepel beres, masak beres, karena disambi. Kalau pakai mesin cuci nggak perlu ditungguin. Tapi kalau mesinnya rusak, kerjaan yang lain-lainnya pun juga lama, nggak akan beres semuanya dalam waktu yang singkat.
Mesin kendaraan kita, mesin mobil kita rusak, gak akan jalan itu mobil. Sesuatu mesin yang rusak gak akan berfungsi dengan baik. Nah, hati adalah mesin, Bu. Mesinnya ibadah. Bagaimana ibadah kita bisa sampai kepada yang memiliki hati kalau hatinya kita ini sakit semua. Kalau zohirnya yang sakit, ya, sakit kepala, minum obat, sembuh. Allah yang nyembuhin, ikhtiar kita minum obat. Sakit gigi, ikhtiar minum obat, Allah sembuhin, sembuh. Kalau sakit zohirnya, badan kita yang sakit, kita cuma terputus dengan dunia aja, kematian. Tapi kalau yang sakit batinnya, hatinya, ya, kita terputusnya di dunia dan di akhirat tersiksa. Sampai ke akhirat tersiksanya. Mati bawa dendam, gak selamat dikubur. Mati bawa benci, gak selamat dikubur. Mati bawa hati yang gak bisa memaafkan orang lain, gak selamat dikubur. Ya. Maka kalau hatinya yang terluka, hatinya yang sakit, yang gak sehat, harus disembuhin. Apa penyembuhnya? Allah. Taubatan nasuha, deketin Allah, banyak istighfar, zikir ke Allah, hatinya diajak zikir. Ya. Maka luka dan sakit itu akan sembuh. Karena Allah yang maha membolak-balikan hati. Dan hati, Bu, tempat Allah pandang. Hati tempat Allah pandang. Kenapa? Karena hati lebih berharga dari segala-galanya. Hati lebih mahal dari mobil kita. Kalau kita punya mobil. Hati lebih mahal dari rumah kita. Hati lebih mahal dari jabatan kita yang kita bangga-banggakan. Kenapa? Karena gak dilihat itu semua sama Allah. Allah lihatnya apa? Hati sama amal kita. Ini yang dilihat oleh Allah, maka hati lebih mahal dari apapun yang katanya milik kita, padahal bukan milik kita. Maka rawat hati, siramin hatinya, kasih nutrisi hatinya, supaya tumbuh subur terus dipandang sama Allah. Ya. Hati itu tempat, hati itu wadah, Bu. Wadah tempat Allah melihat, memberikan rahmatnya, memberikan hidayahnya melalui hati. Nah kalau tempatnya kotor, ini saya punya gelas walaupun gak ada gelas di sini. Ya, Bu. Ada gelas, saya punya gelas nih. Gelasnya kotor, wadahnya kotor. Saya mau menuangin air putih ini ke gelas, gak akan mungkin karena gelasnya kotor. Gak akan saya minum dari gelas yang kotor. Ya. Maka saya pasti nyari gelas yang lain yang bersih. Nah, hati adalah wadah, tempat Allah memberikan hidayah melalui hati kita. Tapi Allah lihat dulu keadaan hatinya, hati kita. Kalau hati kita kotor, bagaimana kita bisa dapat hidayah Allah? Kalau hati kita keras, gak mau menerima nasihat, bagaimana kita bisa masuk hidayah dari Allah? Bagaimana kita mendapatkan taufik dari Allah? Ini, maka rawat hatinya, dikasih nutrisi. Kita, tubuh kita aja memasukkan makanan-makanan yang sehat, yang bergizi supaya kita kuat, bisa beraktivitas sehat. Bagaimana dengan hati yang menjadi sumber, ya, menjadi sumber ibadah yang dilihat oleh Allah, karena Allah melihat, menerima ibadah yang kolbun salim, yang hatinya selamat, selamat dari penyakit hati, dari sombong, dari dengki, dari hasut, iri, ya, dendam, amarah, nggak bisa maafin orang ini. Maka dibersihin. Penyakit-penyakit itu lama-lama bisa hilang, Bu. Lama-lama bisa hilang. Asal kitanya mau sungguh-sungguh bertaubat dan nasuha kepada Allah. Namanya gelas kita isi
air putih terus kita tetesin betadin. Gelas itu airnya berubah jadi merah. Tapi kalau lama-lama kita tuang pakai air ini lagi di gelas tersebut, lama-lama yang merah jadi putih lagi. Yang merah keluar hingga yang masuk putih. Itu hati. Ya. Dan minta sama Allah yang maha membolak-balikan hati supaya Allah jaga hati kita. Dalam ketetapan iman, Islam, kebersihan, ya, keimanan, dalam cinta kasih, dalam kasih sayang. Ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Lurah dan beserta Ibu, juga Bapak dari Majelis Ulama Indonesia, dan para kiai setempat, para ustazah, ya, yang tidak disebutkan satu persatu namanya karena belum kenal. Saya juga kaget Bu bisa nyampe di sini. Bukan cuma Pak Lurah doang. Saya juga sampai kaget. Perjalanan saya dari tanggal 15 Bu. Dari tanggal 13-14 saya di Sukabumi 2 hari keliling, ada 6 masjid. Setelah itu pulang ke Jakarta istirahat, tapi nggak bisa istirahat karena ditelepon anak-anak saya yang di pondok ada 2 orang. Dia sakit, akhirnya saya jemput dulu. Bawa ke dokter segala macam, mulangin lagi ke pondok, nyampe rumah jam 12 malam. Langsung masukin baju ke koper, jam setengah 2 langsung ke bandara. Pesawat jam setengah 4 menuju ke Surabaya. Dari Surabaya nyampe jam 5 saya langsung ke Gresik. Ke Gresik saya mau hadir dulu, cari berkahnya dulu. Ya, haulnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Masya Allah. Semua ulama numpuk di situ kemarin. Makanya saya minta hadir dulu, haul dulu, cari barokah dulu, ya, dari ulama-ulama, waliullah. Akhirnya balik ke Kediri, karena malamnya acara di Pare. Dari Pare terus istirahat, besok paginya langsung ke mana tuh? Kediri lagi. Kediri balik lagi ada tiga tempat. Besok lagi ke Sidoarjo. Terbang lagi, jalan lagi terus sampai ke sini. Besok ke Solo. Ya. Dari Solo baru pulang ke Jakarta. Istirahat sehari, besoknya ke daerah Jawa Tengah lagi. Makanya saya kaget Bu, tiba-tiba udah ada di sini. Baru tidur udah nyampe. Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu dengan saudara-saudara muslim saya, saudara-saudara seiman saya. Alhamdulillah. Tinggal nyampe ke Jawa Tengah, ke Semarang, ke kota saya, ya. Senang banget, alhamdulillah. Salawat dan salam untuk kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia pilihan yang hidupnya dihabiskan untuk kita. Dihabiskan memikirkan kita, tidurnya mikirin kita. Laparnya beliau mikirin kita, hartanya beliau dihabiskan di jalan Allah untuk menyebarkan Islam, untuk mengenalkan kita kepada Allah. Kalau bukan karena perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nggak kenal Allah Bu. Kita nggak kenal Allah Pak. Kalau bukan karena perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bersyukur jadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa alaihissalam minta sama Allah dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nggak bisa. Ya. Karena umat baginda Nabi Muhammad ini banyak pertolongannya, banyak syafaatnya. Maka Nabi Musa kepengen jadi umat baginda Nabi Muhammad. Nah, kita dari lahir udah jadi umat beliau. Nggak perlu minta lagi sama Allah. Tapi umat yang bagaimana yang kelak dikenal oleh Rasulullah, yang mencintai beliau, yang ngerjain sunnahnya, maka sholat sunnahnya mulai dikerjain. Karena di dalam sunnah itu ada keberkahan. Kita tuh enak Bu, hidup apa-apa udah ada semuanya. Kita jadi umatnya baginda Nabi Muhammad udah enak, udah dikasih sunnah, dikasih doanya pula. Bangun tidur ada sunnahnya, ada doanya. Mau masuk kamar mandi ada doanya. Di dalam kamar mandi ada adabnya.
Ada tata caranya, ada sunahnya, ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya, ada sunahnya. Mau bercermin ada doanya. Mau pakai baju ada sunahnya, ada doanya. Selamat Bu kalau kita ikutin semuanya. Mau makan, mau minum, semua ada aturannya, ada sunahnya. Dijaga banget. Mau keluar rumah ada doanya. Mau bermuamalah ada sunahnya, ada doanya. Mau tidur lagi ada sunahnya. Sebelum tidur ambil wudhu. Sebelum tidur kasurnya tebahin dulu 3 kali. Itu sunahnya. Karena kita nggak tahu, kata Rasulullah, tebahin kasurnya 3 kali. Nggak tahu di kasur itu ada apa. Makanya suruh tebahin sambil baca ta'awudz 3 kali. Baru tidurnya madhab ke kanan, itu sunnah. Ya. Kalau seandainya tidur kita itu menjadi tidur terakhir, insya Allah husnul khotimah. Ya. Karena kita udah menertibkan diri kita, udah ngejaga diri kita, ya, ngerjain yang sunnah, insya Allah selamat. Ini masya Allah. Lalu kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad SAW, ya sholawat kepada beliau, banyakin sholawat. Sholawat nih ibadah yang ringan, dari anak kecil sampai kakek-kakek bisa ngerjain ini. Kalau sholat mungkin ibadah yang dianggap berat. Ada orang yang sholat, ada orang yang gak sholat. Sholawat ibadah yang ringan tapi langsung dicontohkan oleh Allah. Para malaikat mencontohkan, Allah bersolawat, para malaikat bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Berarti kan dicontohkan sholawat itu oleh Allah. Dan Allah menyuruh kita mengajak, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, shollu alaihi wasallimu taslimah. Maka bersolawatlah engkau kepada Nabi. Tuh, sholawat ringan, ibadahnya ringan, tapi dicontohkan langsung oleh Allah, diajak langsung oleh Allah buat bersolawat, dan 1 sholawat dikasih pahala 10 kebaikan. Apa enggak enak? Enak banget. Dan nanti ada segelompok kaum yang aksesnya tercepat nih bertemu dengan Rasulullah. Siapa mereka? Apakah mereka orang yang sholat? Enggak, semua orang sholat. Ada yang sholatnya 5 waktu, ada yang sholatnya cuma 1 waktu, zuhur doang. Ada yang ingat kalau sholat, kalau nggak ingat ya udah. Tapi bukan itu, bukan mereka. Siapa mereka? Apakah orang-orang yang sedekah? Enggak, semua orang sedekah, dari yang kecil sampai yang besar. Tapi bukan mereka yang punya akses cepat nanti bertemu Rasulullah, dikenali. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang senang, cinta sholawat, senang bersolawat. Karena dari sholawat ini kita berkirim salam. Kalau ibu-ibu kirim salam nih sama saya misalkan, ya, kirim salam melalui teman saya. Terus teman saya nyampein ke saya, besok ibu ketemu lagi, kirim salam lagi sama saya, terus seperti itu terus. Lama-lama saya dikirimin salam, penasaran, pengen ketemu siapa sih yang kirim salam. Coba dong saya pengen ketemu, itu. Sholawat adalah kirim salam kita kepada Rasulullah SAW yang akan disampaikan kepada Allah. Bahkan Rasulullah langsung menjawab salam kita saat kita sholawat. Ini tadi kelompok ijo-ijo mana nih? Ijo-ijo sing ayu-ayu, Bu, sini Bu. Meriani Bu. Semuanya. Merikio Bu, bawa ini Bu. Tahu nggak? Yang pakai ijo-ijo ini perempuan kuat-kuat semuanya. Tiap hari bawanya nabokin. Ya Bu. Bendino nih senangnya mukul. Jangan buat mukul suaminya ya Bu. Ini tangannya kuat-kuat Bu. Pak hati-hati ya. Kalau istrinya nih demen mukul nih, hati-hati nih. Tangannya kuat nih Bu. Ya. Gimana nggak kuat tuh? Segede gitu dibawa-bawa. Waalaikumsalam warahmatullahi sehat afiat. Duduk sini Bu. Kita sholawatan Bu. Mau sholawatan gak Bu? Mau gak? Mau. Monggo. Saya dulu pernah belajar begini Bu. Nafsu banget mukulnya. Malam gak bisa tidur. Sakit semua seluruh badan. Sampai kapalan gak mau lagi, udah serahin pada ahlinya. Jadi jangan coba-coba, jangan tiru kalau kita nggak ahli.
Mana mic-nya, kasihin Mas. Kita sholawatan nih, biar ibu-ibu pada nggak ngantuk. Itu yang di tengah kayaknya yang nyender itu kayaknya khusyuk banget, gak taunya merem. main yang jauh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya Bu. Ya Nabi salam alaika, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nanti lagi Bu. Senengan nanti ibu-ibu di belakang. Alhamdulillah sholawat. Dengan sholawat hati tenang. Dengan sholawat hati nggak gelisah lagi. Ya, insya Allah kalau kita sering-sering bersolawat, kita dikenali oleh Rasulullah SAW. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi nih kita mau masuk tahun baru Islam, ya, bulan Muharram. Jatuhnya tanggal berapa Bu? Ya iyalah tahu tanggal 1. Ya, tanggal 29 atau tanggal 30? Tanggal 30. Kita umat Islam nih, kita akan memasuki bulan Muharram, ya. 4 dari bulan yang salah satunya diharamkan oleh Allah, yang banyak banget keistimewaannya. Kalau kita melihat tahun baru berarti kita semangatnya harus baru. Kita mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bu. Kalau bukan karena Rasulullah, kita sekali lagi kita nggak kenal Allah. Maka perjuangannya beliau, lihat, saat menyebarkan Islam, saat menyebarkan, mengenalkan Allah kepada orang-orang yang masih menyembah berhala. Nggak mudah Bu. Rasulullah dicaci maki, dilemparin batu, dilemparin kotoran, diludahin. Ini perjuangan beliau. Hingga akhirnya asbab perjuangan beliau kita mengenal Islam. Islam yang rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala menyuruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk turun ke bumi, menyebarkan rahmat seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, diutus untuk menyebarkan rahmat seluruh alam. Islam yang cinta kasih, Islam yang saling sayang, enggak saling benci. Kalau ada orang yang ngakunya Islam tapi benci sama orang Islam sendiri, itu bukan Islam. Dia belum Islam, ya. Karena Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat, yang penuh dengan kasih sayang, rahmat seluruh alam. Hatinya dipenuhi dengan kasih sayang, bukan dipenuhi dengan kebencian. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kebencian. Walaupun beliau sendiri banyak yang benci, Bu. Ya, saat menyebarkan Islam diancam untuk dibunuh. Tetapi apakah akhlak beliau mengajarkan untuk membalas
kebencian dibalas dengan kebencian, tidak. Ya. Bagaimana kisah beliau saat beliau di kota Taif. Ya, alhamdulillah saya udah pernah ke sana. Selagi umroh, jalan-jalan hijrah ke kota Taif. Napaktilas perjuangan Rasulullah. Bagaimana di sana Rasulullah saat pertama kali menyebarkan Islam di sana, begitu beliau dilemparin batu hingga kakinya berdarah-darah, apakah beliau marah? Balas melempar batu? Enggak. Tapi beliau doa ke Allah hingga malaikat penjaga gunung Taif meminta, ya Rasulullah, seandainya engkau menginginkan gunung-gunung Taif ini aku hancurkan untuk mereka, aku akan hancurkan. Tapi Rasulullah pemimpin yang luar biasa. Maka para pemimpin nih sebenarnya harus ikut caranya Rasulullah. Hingga negara ini dapat rahmat dari Allah. Rasulullah punya staf, Bu. Stafnya di sini bukan anak buah. Tetapi stafnya di sini sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, sidik, S-nya sidik. T-nya apa, Bu? Tablik. A-nya apa, Bu? Amanah. F-nya apa, Bu? Fatonah. Sidik, tablik, amanah, fatonah. Sikap ini nih yang dimiliki oleh Rasulullah saat memimpin. Jujur, baik, terpercaya, menyampaikan yang benar, kulil haqqa walau kana muron, sampaikan yang hak walaupun mungkin gak enak didengar. Tapi menyampaikan haknya Allah. Gak ada kita menyampaikan hak diri kita gak punya hak apapun, Bu. Yang kita punya, manusia ini cuma punya dosa sama amal. Saya khususnya, saya cuma punya dosa dan amal. Gak tahu banyakan amalnya, gak tahu banyakan dosanya. Makanya saya bingung, Bu. Kalau saya harus disuruh dipanggil sana sini, suruh ceramah, suruh nasihatin, aduh nasihatin diri sendiri aja susah, suruh nasihatin orang lain. Yang saya nasihatin di sini di hadapan saya udah emak-emak semuanya. Udah ibu-ibu semuanya, usianya di atas saya. Ya, Bu. Tapi minta sama Allah supaya Allah tuntun. Kulil haqqa walau kana murran, menyampaikan hak Allah. Hak Allah bukan hak saya. Saya tuh gak pernah mimpi, Pak. Pak Lurah masih ada di sini gak? Jangan pulang dulu, Pak. Saya ada yang mau minta sama Pak Lurah. Mau dipalakin. Saya gak pernah mimpi saya bisa kemana-mana, ya istilahnya berdakwah, padahal saya bodoh ilmu, bukan ustazah, malu kalau dipanggil ustazah. Saya dulu cuma sekolahnya SMA, terus sempat kuliah sebentar, pindah ke Jakarta, tapi begitu udah menikah, di anak ketiga, saat punya anak ketiga izin sama beliau, izin sama almarhum, pengen sekolah gitu. Tapi sekolahnya lebih buat saya, buat ngedidik anak-anak saya, ya. Lebih sekolah ke pendalaman dakwah. Akhirnya saya diizinin, tapi nggak boleh sendiri. Akhirnya saya cari teman. Dan alhamdulillah saya bersama Ustazah Astrivo, Bunda Astrivo saya manggilnya. Akhirnya kita berdua nih kuliah di Al-Azhar, ada di Jakarta Pusat di Kebayoran, pendidikan Mubalik Al-Azhar. 1 tahun setengah di situ. Nah ini cuma itu. Tapi bukan buat kepengen jadi ustazah, enggak mau. Bukan buat itu, tapi buat diri sendiri. Tetapi Allah yang menakdirkan seperti ini. Dulu cuma beliau yang berdakwah kemana-mana, waktunya dihabiskan. Saya hanya di rumah ngurusin anak-anak aja udah. Tapi takdir berkata lain. 26 April malamnya saat beliau diambil, siangnya masih sholat sama saya berdua. Di kamar nih lagi sholat zuhur berdua nih. Setelah itu beliau cuma bilang gini, Umi udah harus siap. Siap apa, emang mau kemana? Enggak siap, kamu udah harus siap bisa dakwah. Enggak mau, udah kamu aja. Masih dibutuhin umat, makanya semangat sehat. Enggak, kamu udah harus siap. Sampaiin aja tentang Allah, ajak orang-orang nih cinta sama Allah, ingetin lagi Allah ini ada, Allah ini ngasih kita nikmat. Sampaiin tentang Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, bagaimana Rasulullah nih cinta sama kita nih, cari cintanya Rasulullah, itu aja udah. Enggak bisa, malu.
Tapi kamu harus. Ya kenapa kau harus? Karena sebentar lagi semua orang lihatnya kamu, bukan lihat saya. Itu yang beliau bilang. Sebentar lagi orang-orang tuh bakalan lihatnya kamu. Ujian kamu lebih dahsyat. Maka kamu harus banyak sabar. Malamnya Allah ambil. Saya gak punya firasat apapun dan gak pernah minta begini, Bu. Sampai menjalani masa idah 40 hari, 4 bulan 10 hari. Setelah itu baru orang-orang manggil. Selama 4 bulan 10 hari gak pernah kemana-mana, cuma di kamar aja. Ya. Cuma nangis saya tiap hari nangis saya. Ya. Nanya terus ke Allah, kenapa sih ya Allah kok buru-buru amat? Saya masih muda, anak saya masih kecil-kecil. Kenapa aku sih ya Allah? Untung kalau nggak jawab, kenapa enggak? Bu, saat kita dikasih ujian, kita nanya, ya Allah kenapa saya sih? Kenapa bukan tetangga saya aja tuh yang doyannya korupsi, doyannya nyakitin orang, kenapa bukan dia aja yang mati? Kita selalu gitu, Bu. Ya, membandingkan orang lain kalau kita dikasih ujian. Ya. Padahal kata Allah kenapa enggak? Allah berhak menguji siapapun. Mau yang kaya, yang miskin semua dikasih ujian. Semuanya. Nah, maka setelah itu baru takdir itu berubah. Ya, Allah tetapkan seperti ini. Hampir setiap hari orang manggil ke sana kemari, sampai ke Hong Kong, sampai ke Taiwan. Yang akhirnya ya Allah udah cuma diniatin, cuma pengen selamat. Semoga dengan langkah kaki saya ini ya keluar ninggalin anak-anak, pengen supaya Allah pun selamatkan saya sama anak-anak saya di akhirat nanti. Cuma itu tujuannya. Cuma pengen itu, Bu. Ya, karena diri ini banyak dosa. Aduh, kalau dosa saya ditampakin, Bu, di kursi gak mau didudukin sama saya. Gak mau. Ya, kalau seandainya nih dosa-dosa kita ngeluarin aroma, ngeluarin bau, dari mulut kita ngeluarin dosa, dari telinga kita ngeluarin aroma dosa, dari mata kita ngeluarin aroma dosa, dari tangan kita ngeluarin aroma dosa, kaki kita ngeluarin aroma dosa. Gak ada yang mau deket-deket karena bau dengan dosa, karena manusia cuma punya dosa sama amal. Gak tahu banyakan amalnya, banyakan dosanya. Ini. Maka kita lihat Rasulullah SAW, beliau yang kekasih Allah, yang masih mikirin kita, Bu, pengen kita nih selamat. Pengen umatnya ini beriman, selamat dan masuk surganya Allah, itu doang. Karena beliau rindu dengan umatnya yang gak pernah melihat beliau, yang gak hidup di zaman beliau. Tetapi umatnya ini masih cinta sama beliau, masih mau sholawat, masih mau ngerjain sunnah, masih beriman kepada beliau. Maka beliau rindu pengen ketemu sama kita semuanya. Beliau tuh selalu pasang badan buat kita. Ya. Di yaumil masyar nanti, Bu, harahuru yaumil masyar, semua dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Baik laki-laki perempuan semua jadi satu telanjang semuanya. Seorang istri gak cari suaminya saat itu, suami gak cari istrinya, anak gak nyari orang tuanya gak nyari anaknya. Semua sendiri-sendiri. Dengan rasa takut, kepengen selamat, minta pertolongan oleh Allah saat itu. Semua sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Semua nabi mengatakan ya Robbi nafsi nafsi, ya Robbi nafsi nafsi. Kita sendiri semua. Nabi Isa alaihissalam saat di yaumil masyar gak ngedoain ibunya Maryam. Semua nafsi nafsi. Tetapi kita punya nabi, kita punya baginda Nabi Muhammad. Beliau gak mikirin dirinya, Bu. Beliau masih mikirin kita saat kita dalam keadaan kebingungan, ketakutan. Beliau sujud, lama sujudnya minta sama Allah. Ya Allah, ampuni dosa umatku ya Allah, ampuni khilaf umatku, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku, tolong umatku ya Allah. Menangis sujud, memohon kepada Allah. Bukan cuma sampai situ, Bu. Saat semua nabi sudah menduduki kursinya masing-masing, ya, di singgasananya Allah sudah disediakan kursi para nabi. Para nabi sudah duduk di kursi masing-masing. Kursi baginda Nabi Muhammad masih kosong, beliau belum mau duduk di kursinya. Kenapa beliau belum mau duduk di kursinya? Sedangkan semua nabi sudah duduk di kursi masing-masing di istananya Allah. Kemana beliau? Beliau ada di mizan. Apa mizan, Bu? Timbangan. Ngapain beliau di situ? Beliau negosiasi sama Allah untuk kita, buat nyelamatin kita. Yang harusnya kita masuk neraka, beliau nego sama Allah, ini umatku. Asbab sholawat,
asbab kita ngerjain sunnah, asbab kita cinta sama saudara muslim kita. Ini ya. Maka di tahun baru Islam ini, menyongsong tahun baru yang sebentar lagi, semangatnya harus baru. Jangan lagi ada kalimat putus asa. Jangan lagi kita bersuuzon, apalagi suuzonnya kepada Allah, dikasih ujian suuzon kepada Allah. Allah ini kayaknya gak sayang nih sama saya, padahal saya udah sholat loh. Saya sedekah loh. Itu tetangga saya yang gak pernah sholat, kayaknya gak pernah dikasih ujian. Bu, bukan berarti dia gak dikasih ujian sama Allah. Mungkin ditunda ujiannya. Dikasih kesenangan. Justru kita yang dikasih ujian, kesusahan di dunia, kesusah payahan di dunia yang membuat kita sedih, hati kita terguncang, susah payah di dunia, kita dikasih ujian itu, justru harusnya kita bersyukur, senang. Kalau kita dari ujian itu kita bikin kita semakin dekat dengan Allah, semakin bersyukur. Itulah manisnya iman. Manisnya iman itu, Bu, saat kita dikasih ujian yang bertubi-tubi yang gak kelar-kelar ujiannya, tapi bikin kita nih makin dekat sama Allah, makin bisa kenal Allah. Gak sebatas tahu aja. Kita tahu Allah, tapi gak kenal Allah, Bu. Gak dekat. Cuma sebatas tahu. Kan kita pengennya nanti nih tujuan kita hidup di dunia dimatikan, terus kita kepengen bertemu dengan Allah. Bisa melihat wajah yang menciptakan kita. Bisa melihat Allah. Nah berarti Allah akan kasih ujian dulu, Bu, di dunia. Lolos gak kita menempuh ujiannya? Nah makanya ini di tahun baru Islam ini kita contoh semangatnya para sahabat, perjuangannya Rasulullah dalam menyebarkan Islam yang penuh dengan cinta kasih rahmat untuk seluruh alam. Maka tahun baru Islam adalah menjadi jembatan kita untuk berjalan menuju kepada Allah. Berlari menuju Allah, semakin maju bukan semakin mundur. Semakin takwa bukan makin maksiat. Karena jalan keselamatan, Bu, cuma satu, jalurnya takwa itu doang. Ya, menuju surganya Allah nih gak mudah, Bu. Jatuh bangun, ya, jalannya berliku-liku. Tapi kalau udah nyampe, kita fokusnya dengan tujuannya, bukan fokus dengan jalannya. Insya Allah kalau udah sampai di tujuan, kita senang. Kalau fokusnya cuma di jalannya, lelah. Karena jalan menuju Allah, menuju surganya Allah melelahkan. Ya, perlu istiqomah, perlu dituntun oleh Allah, perlu mujahadah sungguh-sungguh. Kadang kita berjalan kepleset, bangun lagi, minta dituntun oleh Allah lagi, jalan lagi. Yang terpenting kita jangan putar balik, jangan. Kalau udah di tengah-tengah udah lanjutin. Fokusnya sama tujuannya, jangan fokus sama jalannya. Kalau fokus sama jalannya pasti lelah. Ya. Tapi kalau kita fokus dengan tujuannya, lelahnya nanti jadi bahagia. Lelah di dunia, kita akan berbahagia di surganya Allah. Kan gitu. Maka jalan satu-satunya ini takwa. Ya. Orang-orang yang bertakwa nih, Bu, orang-orang yang bertakwa dia akan bersama Allah. Orang-orang yang takwa, yang bertakwa kepada Allah, maka dikasih jalan keluar yang terbaik dari Allah. Orang-orang yang bertakwa dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ya. Ini janjinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, yang punya masalah dikasih jalan keluar oleh Allah. Yang kesusahan rizki, diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, diberikan tempat yang luas, asal takwa. Apa takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Perintahnya dikerjain aja, Bu, udah nikmat. Ya. Ujiannya dijalanin, gak ada manusia yang gak diuji. Dari di depan sini, ibu yang di depan sampai bapak-bapak yang di ujung semua dapat ujian. Gak mungkin gak ada yang dikasih ujian sama Allah, betul gak? Pak Lurah aja punya ujian. Mungkin paling banyak kali ujiannya Pak Lurah, ya Pak Lurah? Siap, ya kan? Ngadepin masyarakatnya, ya kan? Ujiannya berat, semua dikasih ujian, Bu. Tapi kalau kita yakin, kita fokusnya sama zat yang maha menguji, bahwa ujian ini perantara dari Allah.
Ya, hadiah dari Allah untuk menguji kita. Kalau kita lolos dengan ujian Allah ini, Allah ridho, ya, kita dapat surganya Allah, Bu. Yang penting kitanya juga ridho. Apa ridho? Rela hatinya. Kata orang Jawa itu nerimo. Nerimo. Saya tuh dulu sering dinasehatin bapak saya, bukan saya orang Jawa ya. Dok, nerimo yo. Ya Pak. Gitu. Nerimo ae wis, ya. Kowe duwe ya namanya bapak sama anak ya Bu ya, bahasanya gitu aja udah. Punya kaki, punya tangan, kuatkan kakimu. Kuatkan kakimu, punya kaki, punya tangan, kuatkan kakimu untuk berjalan ke Allah. Kakimu dipakai ini buat jalan ke Allah, menuju ke Allah. Tanganmu dipakai buat minta ke Allah, jangan minta sama manusia. Hina. Tapi minta belas kasihnya Allah karena Allah gak pilih kasih. Kuatkan kaki sama tanganmu, Dok. Buat ke Allah. Itu nasihat bapak saya, sering banget dulu. Karena dari SD saya udah kehilangan ibu saya udah meninggal. Jadi dari SMP, SMA tuh saya cuma sama bapak saya. Sekolah dianterin, ngamen bareng. Ya ngamen Bu, tapi ngamennya bukan di pinggir jalan. Dari toko, dari kafe ke kafe, bapak saya nganterin naik motor, saya nyanyi di kafe. Ada bandnya maksudnya. Itu. Ya. Tapi diajarin untuk nerimo takdir. Menerima itu ridho itu kita menerima apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kalau kitanya ridho, Allah ridho. Maka untuk ridho ini butuh sabar. Jalan sabar ini butuh jembatannya takwa. Hanya orang-orang yang takwa yang dia dicintai oleh Allah. Hanya orang-orang takwa yang bersama Allah, karena dengan takwa ini zohir batinnya kita akan bahagia. Jalan bahagia cuma satu, jalurnya takwa Bu, bukan maksiat. Kalaupun maksiat bahagia cuma di dunia, sengsara di akhirat. Tapi kalau takwa bahagianya di dunia sampai ke akhirat. Ini. Ya. Ibu, kita lihat deh di surat Al-Muluk. Allah katakan apa di situ di ayat kedua? Dialah Allah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah, kalimatnya nih. Dialah Allah yang menciptakan. Hidup dulu mati dulu, Bu. Enggak, coba lihat lagi kalimatnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Mati dulu, hidup dulu. Habis mati baru berarti habis kematian ada. Fokusnya ke situ. Habis kematian akan ada kehidupan, Bu. Kalau masih di dunia nih, ya kita hidup dulu, tapi untuk nunggu mati. Nah, kalau setelah mati kita akan dihidupkan. Perjalanannya jauh lebih panjang. Kalau di dunia cuma sebentar, besok gak ada yang tahu siapa yang duluan. Bisa ibu-ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, bapak-bapak sama ibu-ibu duluan deh. Podo ae Umi. Sarua baik. Ya. Ini kalau di dunia sebentar. Besok juga kita mati, gak ada yang tahu kapan mati. Syarat mati gak nunggu tua dulu, yang muda banyak yang mati. Ya Bu, bener gak? Gak nunggu tua dulu, banyak yang tua udah nenek-nenek gak mati-mati. Ya Bu, karena ya belum, jatahnya belum habis. Tapi kan kita gak tahu jatah kita sampai kapan. Ya. Syarat mati gak nunggu sakit dulu, yang sehat mati. Yang sehat banyak yang mati. Karena mati rahasia Allah. Kalau saya tahu Bu, kematian ini dijadwalin sama Allah. Ya. Kita nih semuanya kayaknya masjid nih penuh banget. Kalau mati dijadwalin sama Allah, huruf A dulu deh. Pada mati semuanya. Penuh Bu masjid Bu. Setiap hari penuh banget masjid. Sholatnya sampai lantai 2 penuh. Di luar penuh, setiap hari kayak gitu, jamaahnya penuh. Ya, kalau mati dijadwalin Bu. Oh, saya tiap hari nggak mau nih. Ya,
maunya dua-duaan mulu. Kayak gitu. Tapi mati gak dijadwalin. Mati pasti. Mati sama ujian itu sama-sama pasti, dua-duanya. Mati ujian pasti, mati pasti. Ujian kapan selesai Umi? Besok kita mati selesai ujian kita? Gak lama, ujian di dunia gak lama. Ya. Dan Allah senang menguji kita. Allah senang uji kita Bu. Kenapa? Karena Allah tahu kita mampu. Allah tahu kita mampu. Kenapa kita diuji? Karena kita mampu. Maka ujian jalani, yang ada di dunia jalani. Istri diuji sama suaminya, suami diuji istrinya, anak diuji sama orang tua diuji anaknya, ada yang diuji dengan pekerjaannya, jabatannya, hartanya, semua ini cuma perantara dari Allah aja. Tapi fokusnya kita kepada Zat yang Maha menguji. Allah melihat apa? Dia beluakum ayyukum ahsanu amalan. Allah hanya melihat siapa yang paling baik amalannya. Jadi cuma diuji doang. Mati kita, hidup kita hanya untuk dikasih ujian. Dari ujian itu Allah cuma kepengen lihat siapa yang paling baik amalannya. Cuma disuruh takwa doang Bu, taat doang udah. Disuruh ibadah aja udah. Barang siapa perbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki urusan dunianya. Ya. Kita perbaiki ibadah Allah Bu, dikasih ujian ya udah deketin Allah yang Maha menguji. Perbaiki ibadahnya, sholatnya, yang belum sholat, sholat. Hidup 100 tahun gak sholat percuma. Hidup 1000 tahun gak sholat percuma. Walaupun hidup walaupun hidup 1000 tahun, sepohon kayu buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ada Bo, takut keenakan Bo. Yang di belakang udah gini-gini kakinya. Ya, hidup mau 100 tahun, 1000 tahun gak sholat percuma. Mau jadi apa gak sholat? Ya, ini. Maka barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki urusan dunianya. Ini yang ngomong Bu, pernah ngalamin. Saat semuanya hilang dalam diri saya, Allah cuma kepengin saya ini ya udah balik lagi ke Allah gitu doang. Saat kehilangan makhluk, dimatiin dulu Bu. Saat kehilangan makhluk, oh semuanya bakalan pergi, semuanya bakalan ninggalin, semuanya bakalan kembali ke Allah. Lalu saat kehilangan rumah beserta isi-isinya, saat musibah kebakaran rumah saya Bu, di situ titik balik saya. Di situ. Yang dulu setelah kehilangan suami nih, kehilangan ayah saya, yang akhirnya saya bisa move on, yang tadinya saya nggak mau. Ya Allah, kenapa saya sih ya Allah? Orang tua saya tinggal satu-satunya. Nangis. Gak adil banget Allah nih. Kayak gitu Bu. Ya. Akhirnya putus asa. Tapi begitu udah tersadar, bangkit, kejar dunia Bu. Ngoyo banget ngejar dunia. Karena tujuannya saat itu cuma anak-anak. Nyekolahin anak-anak, nafkahin anak-anak. Ya. Sampai akhirnya membuat lupa. Sholat doang. Ya. Lalai. Hingga Allah cemburu. Allah mudah mengambil apapun yang katanya milik kita, padahal bukan milik kita. Gak ada yang dibawa mati. Semua di dunia kita tinggalin. Kecuali harta yang kita sedekahkan itu dibawa mati. Di tengah kepungan api Bu. Di situ Allah kasih lihat nih, kalau Allah itu sangat-sangat dekat. Yang kita nanya, yang saya nanya, Allah nih sayang gak sih sama saya? Kok yang punya saya diambil semuanya, ayah saya, ya diambil, sayang gak sih? Gitu. Ternyata saya ngerasain 2014 saat saya terkepung api sama anak-anak saya, gak ada manusia yang bisa nolongin saat itu, teriak-teriak minta tolong, gak ada yang denger. Di situ cuma ada saya sama Allah tuh ada.
Kalau bukan Allah yang nyelamatin saya, kalau bukan Allah tujuannya pengen kasih saya kesempatan buat hidup, udah mati semua Bu. Nggak ada nih saya di sini. Ya, nggak ada. Saya sama anak-anak udah mati semua. Tapi di situ Allah kasih lihat, ya, yang bisa nolongin kita nih cuma Allah. Di situ Allah sangat-sangat dekat banget. Hingga saya bisa nyelamatin anak-anak keluar dari kepungan api, loncat dari lantai 2 menuju lantai 1. Selamat udah. Yang dikejar-kejar, yang ngoyok banget, urepe ngoyo banget, golek duit, bukan jadi milik saya. Habis semuanya, gak disisain. Cuma pakaian yang nempel doang, pakaian habis, semuanya habis. Di situ akhirnya apa? Tawakal. Nyerah ke Allah. Orang yang ikhlas itu Bu, yang menyerah udah, ya udah deh. Menyerahkan semuanya ke Allah, udah terserah. Tapi bersyukur. Ini kalau gak dikasih kesempatan sama Allah udah mati semua. Berarti saya masih hidup nih karena Allah pengen kasih kesempatan. Masa kita dikasih kesempatan, kita gak mau ambil. Kesempatan itu kan cuma adanya sekali. Banyak orang yang bilang kalau ada kesempatan ambil, kesempatan itu gak datang 2 kali kan gitu. Ya bener. Saat itu Allah kasih kesempatan saya hidup. Kalau enggak udah mati semuanya. Belum tentu saya hidup. Jadi saya dikasih kesempatan sama Allah, ya berarti saya harus berubah. Yang tadinya ngejar dunia, ngejarnya sekarang risaunya akhirat. Udah kan udah punya semuanya, udah pernah nikmatin dunia. Udah pernah punya A, B, C, udah punya semuanya. Udah sekarang yang nggak punya di akhirat tuh apa? Oh ya, belum punya surga, belum punya rumah di surga. Ya udah, kejar mati-matian cari rumah di surga. Kan gitu. Caranya apa? Ya takwa, cuma itu jalannya takwa. Allah lagi negur. Kalau kita dikasih ujian Bu, kita lagi ditegur sama Allah. Kalau kita jalan ditegur tetangga kita nggak nengok, sombong banget dia. Nah kita lagi ditegur sama Allah, masa kita nggak nengok, sombong banget jadi hamba. Saat itu lagi ditegur sama Allah. Harus kembali, di situ saya kembali ke Allah. Cuma pengen selamat udah. Tapi saat kita takwa, janji Allah tadi, barang siapa saat dikasih ujian dia bertakwa, dia perbaiki hubungannya dengan Allah. Yang sholatnya masih bolong-bolong, yuk ditambal. Sesuatu yang bolong gak enak, gigi ibu bolong aja sakit, gak nyaman, bener gak Bu? Ke dokter cari tahu apa yang bikin bolong, ditambal. Masa sholat kita bolong-bolong, apalagi gak sholat, ngapain? Kayak kita sehari biasa mandi, tiba-tiba kita gak mandi, 3 hari pun gak mandi, mana enak sih, lengket semuanya. Ini sholat, kalau kita gak sholat mau ngapain hidup? Gak akan selamat. Ini, maka barang siapa perbaiki hubungannya dengan Allah, memperbaikinya, Allah perbaiki urusan dunianya Bu. Yang tadinya saya bingung, ya Allah rumah saya nanti saya tinggal di mana? Cuma pertanyaan itu, akhirnya apa? Allah kasih tuh. Walaupun punya orang dipinjemin, suruh nempatin, alhamdulillah. Banyak banget orang nawarin buat rumahnya ditempatin. Yang udah gak punya apa-apa, 0 saya Bu. Nol, dinolin lagi, gak punya duit, gak bisa makan, gak punya pakaian, 0, dari 0 lagi. Semua habis, dibikin 0 sama Allah. Cuma ngarepin Allah, bergantung sama Allah, jangan bergantung sama manusia. Kamu semakin minta sama manusia, kamu kecewa kalau gak ditolongin. Ya, ini, disuruh bergantung dengan Allah. Yakini Allah ini maha kaya, maha memberi. Ya. Mudah buat Allah ngasih, mudah buat Allah ngambil, itu Allah. Tapi kalau udah ngasih dikasih terus. Setelah itu Bu, ya Allah nikmatnya terus. Kalau kita bersyukur dikasih nikmat lagi, kasih nikmat lagi, dimudahin lagi rezekinya. Sampai akhirnya saya bisa bikin rumah buat anak-anak saya. Kalau saya mati supaya anak-anak ada tempat tinggal, itu doang udah. Ini dikasih kemudahan-kemudahan sama Allah. Ini janji Allah, barang siapa yang bertakwa, wa may yattaqillaha matroja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan jalannya, dikasih tempat yang luas, dimudahin rizkinya, dikasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini janji Allah kalau kita bertakwa. Maka yakini di hati. Saat kita dikasih ujian, Bu, buat kita para perempuan, ya Allah ridho dulu, nerimo dulu. Allah gak akan nyia-nyiain kita. Itu janji Allah. Maka tahun baru Islam menjadi penyemangat buat kita nanti. Ya, menyongsong tahun baru Islam dengan semangat. Ya, apapun diniatkan ibadah. Ibadah ada 2, ibadah dengan makhluk, ibadah dengan Allah. Habli minallah, habli minanas. Kalau kita perbaiki habli minallahnya, Allah perbaiki urusan kita di dunia. Kalau kita cuma ngurusin di dunia,
Ya. Ngejar dunia, ingatnya cuma dunia, nggak ingat mati, nggak ingat akhirat, hancur semuanya. Ingat akhirat, insya Allah dunianya diikutkan oleh Allah. Ngejar dunia kayak makan kuaci, Bu. Makan kuaci, kenyang enggak, capek iya. Benar nggak, Bu? Ngejar dunia kayak makan kuaci, kenyang enggak, capek iya. Maka jangan dikejar. Putar balik, tujuannya ke akhirat. Kejarnya akhirat, cari rumah di surga, cari kafring di surga, supaya di dunianya diikutin sama Allah. Dikasih di dunianya dengan bersyukur dan bersabar. Insya Allah. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita pasang hajat semuanya. Saya yakin yang di sini sampai yang di ujung punya hajat semuanya ke Allah. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya. Yang punya hutang semoga Allah mudahkan rezekinya untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan Allah soleh-solehakan anak keturunannya, dipanjangkan umurnya dalam takwa, diberikan berkah rizkinya, para suami diberikan rizki yang berkah yang halal, buat dikasih istri dan anak-anaknya, dan istri disoleh-solehakan anak keturunannya, dijaga, yang punya masalah dimudahkan urusannya, permasalahannya diberikan jalan keluar oleh Allah, segalanya dikabul oleh Allah. Mari. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-hayyum qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfir. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-hayyum qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfir. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-hayyum qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfir. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Matiu Ya Aliyu Ya Qabiru Ya Ghaffar, Ya Dal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Kita tawasul kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk semoga Allah ijabah doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka wa atawajahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabiyyi Rahman, ya Muhammad Nabiyyi Rahman, inni tawajjahtu bika ilaika rabbi fi hajati hadihi. Silakan hajatnya masing-masing ke Allah.